Ibu Rektor kami, Ibu Profesor Dr. Ai Komariah, yang menurut penilaian saya, beliau adalah orang yang cerdas dan berpikirnya komprehensif, detail gitu ya. Jadi kemudian sistematik, jadi apa yang disampaikan beliau itu mudah dipahami. Yang saya ketahui tentang beliau adalah seorang yang memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada bawahannya. Karena dengan kepemimpinan beliau, kita terpacu untuk bisa lebih baik lagi. Saya mengenal Bu Rektor, Profesor Dr. Ai Komariah, seorang pekerja keras beliau. Saya mengenal dari tahun 2005 sebagai Kaprodi, dan saya sebagai stafnya. Saya banyak belajar dari beliau, dari proses pendidikan sampai saya menjadi dosen, beliau yang membimbing saya. Sebagai pemimpin, beliau sangat bertanggung jawab, sangat membimbing kepada bawahannya, mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga memberi petunjuk jika ada kekeliruan. Kemudian juga selalu mengarahkan, membawa kita untuk bersama-sama memajukan pemimpin ini. Walaupun kita punya karir nih, jadi apapun kita di luar sana, ketika kembali di rumah jadilah seorang ibu, jadilah seorang istri. Jadi pulang ke rumah ya saya kembali ke rutinitas seperti biasa. Keputusan bukan di saya, tapi saya adalah makmum. Keputusan ada di imam, suami. Ya. Kemudian kita juga memperlakukan anak-anak bukan mahasiswa kita, gitu ya. Tapi dia adalah anak yang juga di situ harus ada sentuhan-sentuhan lain selain pendidikan. Ada pendidikan memang di kampus juga ada, kita memberikan pendidikan karakter. Tetapi di sini ada tanggung jawab lain kalau di rumah, gitu kan. Jadi saya selalu mengatakan sama mahasiswa perempuan, banyak mahasiswa perempuan saya selalu mengatakan, jadilah perempuan yang pintar. Karena perempuan kodratnya adalah melahirkan. Itu kodrat sebetulnya satu-satunya kodrat perempuan adalah melahirkan. Kemudian setelah itu dia menjadi ibu yang harus mendidik dalam keluarganya. Nah itu untuk bisa mendidik agar bisa menjadi anak-anak yang diharapkan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, tentu harus dididik oleh seorang perempuan yang pintar. Jadi cara membagi waktu ya seperti itu. Jadi ya kebetulan kalau suami saya memang dulu tidak pernah menuntut apa-apa. Tidak ada saya harus menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan minum, menyiapkan apapun, tidak. Kami lakukan secara bersama-sama gitu. Kalau saya tidak mencari idola yang jauh-jauh. Idola saya adalah ibu saya. Seorang anak itu harus mengidolakan ayahnya, mengidolakan ibunya. Karena sebaik-baiknya buat kita semua gitu ya, siapapun itu, seorang anak yang sebaik-baiknya adalah ibu. Kebetulan ibu saya orang yang sangat sabar, jarang banyak bicara, tapi beliau pekerja keras yang ingin anak-anaknya semua berhasil menjadi seorang sarjana. Mimpi ibu saya nggak muluk-muluk, tidak menginginkan anak yang kaya raya, tidak, tapi anak yang berpendidikan, yang memiliki akhlak yang baik, yang soleh, selalu mengatakan begitu, soleh, soleha, itu aja. Tidak banyak, jadi yang ibu saya jarang mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi saya melihat contoh saja dari beliau. Beliau bekerja keras, ya bayangkanlah membesarkan anak 8 tanpa pembantu gitu ya. Tanpa pembantu, anaknya 8, harus menghidupi 8 anak dengan ayah saya yang saya bukan dari keluarga yang berada, bukan. Ya, saya tidak mengidolakan artis, saya tidak mengidolakan siapa-siapa. Buat saya idola saya adalah ibu saya dan tentu para muslimah, para istri Nabi. Itu aja. Bagi teman-teman Anissa yang dimanapun berada, sesama muslimah, wanita hebat, wanita smart, jangan ragu untuk berkiprah, ya,
tapi niatkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jangan karena ambisi, jangan karena ingin meraih pujian atau apapun, tapi lakukan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah, semata-mata untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Jangan ragu untuk berkiprah, karena di dalam sejarah Islam pun wanita banyak yang ikut berjuang untuk agama gitu. Jadi melalui karir apapun itu kita berjuang, sebetulnya bukan untuk diri sendiri, tapi kita berjuang untuk agama kita, untuk bangsa kita. Itu pesan saya kepada teman-teman Anissa yang ada dimanapun yang nanti akan mendengar mungkin siaran ini gitu ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua saya almarhum dan almarhumah, kepada suami saya almarhum, kepada saudara-saudara saya yang selalu mensupport dan memotivasi saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat di luar sana, dan terutama sahabat-sahabat yang ada di Universitas Winaya Mukti yang selalu mendukung, yang selalu mensupport, yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tetap bisa berkiprah di Universitas Winaya Mukti. Kalau di sini di Universitas Winaya Mukti di lingkungan formal saya ibu rektor, tapi kalau di luar itu teman-teman saya di Unwim ada yang memanggil Cece, ada yang memanggil Bunda, ada yang memanggil Teteh. Jadi itulah bentuk hubungan kami dalam bentuk kekeluargaan. Jadi formalitas saja sebagai rektor, dan itu sangat membuat saya nyaman gitu ya. Dan kami tidak ada batas ketika kami harus saling mensupport dalam hal-hal yang lain di luar kedinasan. Jadi kita hanya label rektor, dekan, wakil rektor itu hanya label ketika kita melakukan aktivitas kedinasan. Seperti tadi, Unim adalah keluarga yang ingin saya jadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah di dalamnya. Jadi itulah, kalau saya mah bukan rektor yang wah gimana, bukan. Saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah hanya seorang perempuan, saya hanya seorang ibu, gitu ya. Jadi mungkin seperti itulah saya menangani Unwim seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya di Unwim yang sudah mensupport saya dari mulai unsur pimpinan sampai kepada semua staf pendukung. Tanpa mereka saya bukan siapa-siapa. Tidak ada rektor yang bagus, tidak ada rektor yang hebat. Yang hebat adalah teamwork yang solid, yang saling mendukung. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya.